Privet, hai, jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di Rusia. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya sedang di WDNH, salju turun. Saya mau melihat tentang perayaan Maslenitsa yang ada di Rusia. Kayak apa? Yuk ikutin. Maslenitsa. Apa itu Maslenitsa? Maslenitsa adalah salah satu festival tradisional Rusia yang sangat populer. Maslenitsa, festival tertua di Rusia. Kata Maslenitsa berasal dari akarnya dalam bahasa Rusia yaitu masla atau mentega. Mentega ada hubungannya dengan pancake. Dalam bahasa Rusianya blini. Nah, ini suasana festival atau perayaan daripada Maslenitsa. Di sini walaupun pandemi sebenarnya harus pada pakai masker, tapi banyak yang bandel juga nggak pakai masker ya. Di tempat ini seperti pasar atau kafe-kafe kecil ya, kafe-kafe banyak di sini yang menjual tentang blini atau pancake. Kenapa? Karena pada saat Maslenitsa kita makan blini. Pancake atau blini yang melambangkan matahari, hangat, bundar, dan warnanya coklat keemasan. Dan selama seminggu, blini ini dibuat untuk teman atau keluarga yang bisa diisi macam-macam. Misalnya diisi dengan kaviar, smetana, ikan, daging, sayuran, buah-buahan, selai, apa saja. Blini masakan khas Rusia yang berbentuk seperti kue dadar gulung. Dibuat dari campuran bahan-bahan seperti terigu, telur, susu, mentega. Cara memasaknya di wajan datar yang sangat panas. Nah, di sini banyak sekali ya yang menjual selain pancake atau blini, tapi juga ada yang menjual madu. Nah, ini Tambovsky Myot. Tambovsky Myot itu adalah daerah namanya Tambov. Di situ menjual madu-madu ya, madu Rusia cukup banyak terkenal juga ya, dan jenis madunya tuh banyak banget gitu. Ini madu-madunya yang dijual dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kalau ini madunya ada kacangnya tuh di dalamnya ya, kelihatan nggak? Biasanya festival seperti ini selalu diadakan tiap tahun. Ini apa ya? Ini jualan apa ya? Nggak kelihatan. Kalbasa itu daging. Nah, tuh dagingnya tuh. Kayaknya enak sih, tapi nggak tahu deh daging apa. Nah, di sini tempat makannya, jadi kita makannya berdiri ya. Ini bisa bayangin nggak sih yang mau makan beli ini sampai ngantrinya gini nih? Antrinya gila juga.
Wow, makin siang makin rame ya. Walaupun salju turun, tapi orang-orangnya tetap aja banyak di sini. Banyak yang antri. Pengunjung yang datang ke festival menikmati blini atau pancake, salah satu daya tarik utama festival ini yang melambangkan menyambut musim semi. Maslenitsa adalah perayaan berakhirnya musim dingin dan menyambut musim semi yang masih dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Ada Rusia. minuman Glentowen, harganya 250. Harga blininya 150 rubel. Harga blini yang dibanderol 150 rubel atau setara dengan kurs sekarang adalah $2. Jika diisi dengan selai ataupun isian yang lain, harganya pun beda. Ada yang mengatakan bahwa Maslenitsa, perayaan ini sebenarnya adalah alasan lain yang baik untuk keluar rumah atau bersenang-senang, makan, minum, melakukan sesuatu ketika bosan terkurung saat musim dingin. Makanannya macam-macam banget ya di sini. Di sini ada kayak aroma gitu. Ini apa nih makanan? Festival Maslenitsa yang berawal dalam tradisi Kristen Ortodoks Rusia, selain menyambut musim semi, juga yang dimaksud sebagai pesta menjelang puasa Ortodoks menyambut Hari Paskah. Ketika menjalankan puasa Ortodoks, dilarang untuk makan daging, produk susu, dan telur. Oh, ini souvenir ya. Souvenir. Oh, ini permen nih. Nah teman-teman udah lihat ya tadi festival Maslenitsa yang ada di Moskow. Ya cukup ramai juga orang-orangnya di sini ya. Walaupun salju turun tapi tidak menghalangi orang-orang yang datang ke sini. Pada tahun-tahun sebelumnya, perayaan Maslenitsa dirayakan di setiap kota di Rusia. Bahkan di Moskow banyak tempat-tempat perayaan tersebut. Tetapi sejak pandemi, hanya beberapa tempat saja yang merayakan perayaan Maslenitsa ini. Pesta tradisional, pesta rakyat, sangat meriah. Pertunjukan banyak ditampilkan, misalnya seperti tarian-tarian, nyanyian, lagu-lagu daerah, bahkan berbagai permainan. Perempuan Rusia memakai baju tradisionalnya. Perayaan Maslenitsa juga diadakan di setiap sekolah. Para murid akan membawa blini atau pancake dari rumahnya dan akan memakannya bersama di sekolah dengan para gurunya. Perayaan Maslenitsa akan ditutup dengan membakar orang-orangan dari jerami yang dipakaikan baju bekas. Konon dahulunya adalah untuk mengusir roh jahat agar panen di kemudian hari melimpah. Pada tahun ini acara diisi dengan masterclass menggambar lukisan ornamen-ornamen khas Rusia yang nantinya digambar di sendok kayu. Untuk mengikuti kelas ini kita tidak dipungut bayaran apapun, hanya kita harus mendaftar di site-nya.
Кисточку прям по пальцу, а только вот. И дальше, смотрите, если мы рисуем птичку, мы вертикально держим кисточку, да, сначала тоненько получается, потом нажимаем, и получается у нас потом, да, будущая улыбка. Nah teman-teman, tidak hanya anak kecil yang diajarkan menggambar secara yang baik dengan cara memegang kuas misalnya. Tetapi masterclass ini juga diminati oleh orang dewasa. Мы сначала кончиком рисуем головку и шейку, а потом нажимаем на кисточку. Вот, значит, по Sang pengajar mengajarkan bagaimana menggambar kuda, juga menggambar bunga. Почти все то же самое. То есть, смотрите, сначала мы можем сделать маленький отпечаток, потом Di Rusia, jika ada hari-hari besar atau hari-hari perayaan, ada beberapa museum yang gratis. Ini adalah salah satu museum tentang sejarah Rusia, yang tentunya jika yang suka sejarah pasti sangat menarik sekali. Pertunjukan lainnya adalah teater boneka untuk anak-anak kecil. Pertunjukan teater boneka walaupun hanya 15 menit saja, tapi cukup menghibur bagi anak-anak. Nah teman-teman semua, demikianlah cerita saya mengenai perayaan Maslenitsa atau menyambut musim semi di Rusia. Sampai jumpa di cerita saya berikutnya. Paka-paka.